Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, adapun perusahaan yang kami buat yaitu PT Sari Tebu Abadi. Adapun profil perusahaan dengan nama perusahaan PT Sari Tebu Abadi, pemiliknya yaitu kelompok 8, alamatnya berada pada Kediri di Jawa Timur. Emailnya saritebuabadi@gmail.com dengan nomor telepon 085728948343. Didirikan pada tahun 2020. Bidang usaha yang dijual yaitu memproduksi gula pasir. Sistem penjualan kita menggunakan sistem eceran dan subkontrak. Jenis produksinya yaitu make to stock dengan merek dagangnya STA. Adapun struktur organisasi yang ada di PT Sari Tebu Abadi, di paling atas yaitu ada General Manager, lalu ada Departemen Factory, QC and QA, dan Departemen GMO. Di bawah Departemen Factory ada divisi proses, mill and boiler, lalu engineering service, ada FAS, dan ada warehouse. Dalam Departemen QC and Q&A ada dibagi dua, yaitu ada QC-nya itu sendiri dan QA-nya itu sendiri. Untuk Departemen GMO-nya ada divisi HRGA, Finance Accounting, IT, HSE, Purchasing, Finish Good, and Legal. Di sini saya akan membahas tentang aspek produk dari PT Sari Tebu Abadi. Yang pertama ini ada jenis produknya. Di sini kita ada 3 kemasan utama, yaitu adalah kemasan setengah kilogram dan kemasan 1 kilogram. 2 kemasan ini digunakan untuk produksi rumahan. Jadi ini untuk diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga dan distributor kami. Lalu untuk kemasan 50 kg ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakannya untuk pembuatan produk mereka. Keunggulan dari produk kami, pertama produk dibuat dengan batang tebu pilihan dengan umur terbaik yaitu 12 bulan sebelum tebu dipanen. Peralatan dan teknologi yang steril membuat gula yang kami hasilkan sehat dengan kualitas yang sangat baik. Produk kami dikemas dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Gula yang kami buat mudah larut dalam air. Lalu aspek pasar dan pemasaran. Adapun target pemasaran kami, di sebelah kiri ada gambar. Ini bersumber dari Asosiasi Gula Indonesia. Di sini terlihat grafik batang tentang kebutuhan gula dan produksi gula yang ada di Indonesia saat ini. Perusahaan yang menggunakan gula sebagai salah satu produknya dengan menawarkan gula dengan kuantitas dan pengemasan lebih besar dan para distributor. Ulang di bagian 8. Nanti di-cut di sini. Ya, target dan pemasaran. Di sebelah kiri ada gambar yaitu berupa diagram batang tentang produksi, konsumsi, dan impor gula tahun 2014 sampai dengan 2020 yang bersumber dari Asosiasi Gula Indonesia. Dapat dilihat pada gambar ini, kita di Indonesia memiliki konsumsi gula yang sangat tinggi, bahkan hingga perlu mengimpor gula lebih besar dibandingkan memproduksinya. Jadi bisa kita ketahui dari diagram batang ini bahwa kita masih memerlukan perusahaan untuk memproduksi gula lebih banyak lagi agar dapat memenuhi konsumsi total yang dibutuhkan di Indonesia. Adapun target pasarnya, perusahaan akan menggunakan gula sebagai salah satu bahan produknya dengan menawarkan gula dengan kuantitas dan kemasan yang lebih besar, dan para distributor yang akan mendistribusikan gula kami kepada konsumen seperti rumah tangga dengan kuantitas dan kemasan yang lebih kecil.
pasarnya, yaitu pertama ada perusahaan dan ada rumah tangga. Distribusi produk pada PT Sari Tebu Abadi, pendistribusian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama ada gula milik pabrik. Gula milik pabrik adalah pendistribusian gula kepada pembeli atau konsumen, baik perusahaan, distributor, ataupun ibu rumah tangga, baik untuk lokal maupun non-lokal. Dan ada gula petani. Gula petani adalah pendistribusian gula yang hanya untuk petani. Slide selanjutnya adalah analisis produk pesaing. Berikut adalah gambar dari produk pesaing PT Sari Tebu Abadi. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran di PT Sari Tebu Abadi menggunakan analisis SWOT. Untuk yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari PT Sari Tebu Abadi adalah PT Sari Tebu Abadi akan banyak menampung tenaga kerja dari Kediri, Jawa Timur. Yang kedua, kualitas mutu produk terjamin karena ada aspek hukum yang menaungi. Kekuatan yang ketiga, gula pasir STA memberikan harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Peluang yang pertama adalah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, permintaan pasar akan kebutuhan gula juga akan meningkat. Peluang yang kedua, kebutuhan gula nasional masih kurang, sehingga produk gula pasti terjual. Peluang yang ketiga adalah gula merupakan bahan baku untuk industri makanan dan minuman. Tentu pasarnya akan sangat luas. Selanjutnya yang ketiga adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah media promosi masih kurang karena gula pasir STA merupakan produk baru. Kelemahan yang kedua adalah bahan baku terbatas karena bahan baku masih beli dan PT Sari Tebu Abadi itu belum memiliki kebun untuk memanen tebu sendiri. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Ancaman yang pertama adalah produk impor yang menjual produk dengan harga lebih murah karena proses produksi yang sangat tertata dan tersistem. Yang kedua, banyaknya pesaing lokal yang juga bergerak di industri gula. Dari tabel SWOT tadi, selanjutnya akan dibuat matriks strategi pemasaran. Yang pertama adalah persilangan antara strength atau kekuatan dengan opportunities atau peluang. Strategi yang pertama adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan terhadap konsumen. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Persilangan yang kedua adalah weakness dengan opportunities. Yang pertama adalah meningkatkan promosi, yang kedua adalah mendorong pemerintah melakukan perluasan lahan. Selanjutnya, untuk persilangan yang ketiga adalah strength dengan threats. Strategi yang pertama adalah mengoptimasi proses produksi sehingga harga jual bisa ditekan dan bisa bersaing di pasaran. Yang kedua adalah menghilangkan pemborosan pada proses produksi. Selanjutnya adalah persilangan antara weakness dan threats. Yang pertama adalah memperbaiki promosi dan menjaga loyalitas konsumen. Yang kedua adalah merencanakan pembelian bahan baku sendiri dengan dana dari hasil optimasi proses produksi. Aspek teknis dan teknologi PT Sari Tebu Abadi. Penentuan lokasi. Penentuan lokasi yang dipilih adalah di daerah Kediri, Jawa Timur, dikarenakan kedekatan perusahaan dari sumber bahan dasar yang utama yaitu tebu. Kondisi iklim daerah tersebut sangat cocok untuk syarat tumbuh tanaman tebu dengan kualitas terbaik. Tanaman tebu akan tumbuh dengan baik pada iklim dengan suhu sekitar 25 hingga 28 derajat Celcius dengan curah hujan sekitar 100 mm per TH. Adapun jenis tanah yang cocok untuk menanam tebu yaitu tanah regosol, alluvial, mediterranean atau postsolik dengan nilai pH tanah sekitar 6 sampai dengan 7,7. Selain itu, UMR Kota Kediri masih termasuk rendah di Provinsi Jawa Timur, yaitu sekitar 2.500.000. UMR Surabaya sekitarnya mencapai 4 juta rupiah. Nah, ini dia adapun peta lokasinya, yaitu peta Kota Kediri. Dan untuk ketersediaan bahan baku, tebu sebagai bahan baku utama dalam pembuatan gula merupakan jenis tanaman rumput-rumputan
yang dapat tumbuh di daerah dengan iklim tropis. Jadi sangat cocok sekali tebu itu dibudidayakan untuk proses produksi yang ada di Indonesia, dikarenakan sangat cocok di daerah kita. Pada tahun 2016, menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan, ternyata luas area perkebunan tebu adalah 445.500 hektar dengan nilai produksi 2,2 juta ton. Pada tahun 2020, total produksi tebu di Indonesia mencapai total 2,4 juta ton dengan produksi terbesar berada di wilayah Jawa Timur dengan jumlah produksi 1,1 juta ton. Seperti itu. Jadi hampir setengah total produksi yang ada di Indonesia itu berada di Jawa Timur. Perencanaan kapasitas. Yang pertama, kapasitas produksi. Tabel ini merupakan hasil peramalan produksi gula tahun 2016 sampai 2018 dari perusahaan kompetitor. Berdasarkan ramalan tersebut, dapat diketahui untuk rata-rata produksi didapatkan hasil 106 ton per hari. Maka dengan ini, PT Sari Tebu Abadi memutuskan untuk memproduksi gula kristal putih sebanyak 60 ton per hari sesuai dengan kapasitas mesin. Selanjutnya yaitu kapasitas mesin. Berikut ini merupakan daftar mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi gula kristal putih. Yang pertama ada can yard, can cutter 1 dan 2, conveyor, hammer shredder, mill, boiler, juice heater, sakarat, sulfikator, neutralizer tank, flash tank, snowballing, clarifier, rotary vacuum filter, pen masak, vacuum pen, mesin low grade, mesin high grade, dryer and coolant, vibration, sugar bean, Kronos, dan mesin jahit. Selanjutnya, kapasitas tenaga kerja. Analisis dari kapasitas tenaga kerja meliputi kebutuhan jumlah tenaga kerja, jam kerja karyawan kantor, dan juga jam kerja karyawan pabrik. Yang pertama, untuk jumlah total kebutuhan tenaga kerja di PT Sari Tebu Abadi sebanyak 597 orang. Dengan pembagian, karyawan pimpinan sebanyak 45 orang, karyawan pelaksana 323 orang, dan karyawan pekerja harian sebanyak 229 orang. Sedangkan untuk jam kerja karyawan kantor, pembagiannya adalah hari Senin sampai dengan Kamis, dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Hari Jumat, jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Sedangkan hari Sabtu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Untuk pembagian jam kerja karyawan pabrik yaitu shift A dimulai dari jam 6 sampai jam 2 siang, shift B dari jam 2 siang sampai jam 10 malam, shift C dimulai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Selanjutnya adalah proses produksi. Yang pertama, pada bagian stasiun pemerahan atau gilingan. Pada intinya, di stasiun pertama ini adalah tebu diproses menjadi nira dan juga ampas tebu. Nira sendiri merupakan cairan yang manis, sedangkan ampas tebu adalah residu dari proses penggilingan tebu. Proses yang kedua yaitu pada stasiun pemurnian. Di stasiun pemurnian ini, nira dipanaskan sampai suhu menjadi 75 derajat Celcius dengan pH 5,2. Selanjutnya, di stasiun penguapan yaitu dari pra-evaporator menuju ke badan vakum evaporator dengan break sirup 60%. Setelah itu dipompa menuju nira kental dengan hembasan oksigen yang pH-nya 5,6. Proses yang keempat di stasiun pemasakan. Di stasiun pemasakan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pemasakan A, pemasakan B, dan pemasakan C. Untuk pemasakan A, yaitu penarikan bibit kristal untuk dibesarkan. Setelah dicuci atau diratakan untuk menaikkan volume masakan di pen 1 yang fungsinya untuk menyempurnakan kristal. Di pemasakan B, yaitu mengambil si C ke badan BEP vacuum pen nomor 2, kemudian dicuci serta diambil kristal intinya. Setelah itu dibesarkan sampai kristal berukuran 0,4 sampai 0,6 mm. Selanjutnya pemasakan C,
di pemasakan C ini yaitu adanya pencampuran sirup dan juga amol, serta pembesaran kristal menjadi 30 meter kubik. Proses kelima yaitu di stasiun pemutaran. Stasiun ini berfungsi untuk memisahkan antara kristal dengan molasis serta klase. Stasiun ini menghasilkan dua item yaitu low grade dan juga high grade, di mana produk yang dihasilkan yang sesuai standar pabrik akan masuk ke mesin sugar tin, sedangkan yang tidak sesuai dengan standar pabrik akan masuk ke mesin remote untied. Selanjutnya yaitu memasuki proses pengemasan. Produk yang diterima dari mesin sugar tin dikemas langsung secara otomatis atau tergantung dengan settingnya, di mana gula langsung masuk ke wadahnya dan diatur oleh mesin pengisi dan mesin jahit. Terakhir yaitu stasiun penyimpanan. Setelah dari proses pengemasan, produk yang sudah siap untuk didistribusikan kemudian masuk di gudang penyimpanan dengan penataan yang bertumpuk-tumpuk dan siap untuk didistribusikan. Selanjutnya yaitu perencanaan fasilitas produksi. Untuk menentukan fasilitas yang ada, perusahaan memutuskan dengan menggunakan analisis ARC atau Activity Relationship Chart. ARC ini berfungsi untuk merencanakan keterkaitan antara setiap kelompok kegiatan yang saling berkaitan untuk menentukan layout. Bisa dilihat misalnya pada contoh layout pada nomor 5 dan 6, yaitu ruang QC dan juga produksi. Menghasilkan nilai A1. A ini berarti mutlak, sedangkan 1 frekuensinya tinggi. Artinya, A1 ini frekuensi interaksi pada ruang tersebut sering terjadi. Maka, untuk menentukan layoutnya adalah ruang QC dan ruang produksi harus diletakkan berdekatan. Untuk slide selanjutnya adalah aspek keuangan PT Sari Tebu Abadi. Berikut adalah asumsi rencana produksi PT Sari Tebu Abadi. Yang pertama, kapasitas produksi 60 ton can per hari dengan asumsi kemasan 1 kg adalah 15 ton can, kemasan setengah kilogram adalah 10 ton can, dan kemasan karung 50 kg adalah 35 ton can. Untuk 100 kg tebu menghasilkan 10 kg gula. Aspek keuangan yang pertama adalah perhitungan HPP atau harga pokok produksi. Untuk HPP gula kualitas premium yaitu untuk kemasan 1 kg dan setengah kilogram adalah Rp9.980 per kilogramnya. Sedangkan untuk kemasan 50 kg dengan gula kualitas lokal adalah Rp8.980 per kilogramnya. Selanjutnya adalah perhitungan harga jual. Harga jual dirumuskan dengan HPP ditambah dengan laba. Di sini laba mengambil 0,2% per kilogramnya. Jadi harga jual kemasan 1 kg yaitu gula kualitas premium adalah 10.000, sedangkan untuk kemasan setengah kilogram adalah 5.000. Sedangkan untuk kemasan 50 kg yang kualitas lokal, mohon maaf itu typo, adalah harga jualnya adalah 9.000 per kilogram. Jadi dengan dikali 50 kg, jadi satu karung 50 kg harga jualnya adalah 450.000. Aspek keuangan yang selanjutnya adalah rencana kebutuhan investasi. Investasi di sini ada dua, yaitu investasi fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost berupa mesin, truk, lahan, bangunan. Totalnya adalah 17 miliar, sedangkan untuk variable cost adalah tebu atau bahan baku. Ini untuk 1 bulan yaitu sebesar 4 miliar rupiah. Aspek keuangan selanjutnya adalah rencana arus kas. Rencana arus kas berupa penerimaan dan pengeluaran perusahaan. Di sini kami menganalisa selama 3 bulan yaitu Januari sampai Maret 2021. Untuk penerimaan didapatkan dari hasil penjualan.
Sedangkan pengeluaran bisa dilihat sendiri. Saldo kas awal kami adalah 24 miliar, lalu saldo kas akhir kami pada Maret 2021 adalah 10 miliar 965 juta 506.000. Aspek keuangan selanjutnya adalah rencana laporan laba rugi. Laba dihitung dari pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Pemasukan yaitu penjualan, sedangkan pengeluaran adalah biaya operasional. Bisa dilihat di sini laba sebelum pajaknya adalah 966.458.000 dengan pajak sebesar 25%. Ini sesuai ketentuan perundang-undangan. Lalu laba sesudah pajaknya adalah 724.843.500 per bulan. Selanjutnya ada rencana laporan neraca berupa aktiva dan pasiva. Aktiva sendiri dibagi jadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Bisa dilihat untuk jumlah aktiva adalah 40 miliaran, sekitar 40 miliaran, sedangkan jumlah pasiva adalah 600 juta. Selanjutnya ada rencana break even point atau titik untuk balik modal. Rumus BEP adalah biaya tetap per harga jual dikurangi biaya variabel. Biaya variabel di sini maksudnya biaya produksi. Harga jual dikurangi biaya variabel itu disebut dengan laba. Ini berdasarkan data tadi, laba kami adalah sebesar 724.843.500. Jadi bisa dimasukkan biaya tetapnya tadi adalah investasi pertama yang lahan bangunan tadi adalah 17 miliar. Sedangkan untuk harga labanya adalah 724 juta sekian. Setelah dihitung, BEP-nya adalah 23,45 bulan atau 24 bulan atau 2 tahun. Jadi titik balik modalnya adalah 2 tahun. Kemudian selanjutnya adalah aspek legalitas. Aspek legalitas ini mengkaji ketentuan hukum atau perizinan yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Sampel penelitian ini adalah usaha gula skala industri perusahaan. Sampai saat ini, para petani belum mengurus perizinan dan belum memiliki izin usaha apapun. Aspek hukum dipenuhi oleh PT Sari Tebu Abadi, yang merupakan wadah kegiatan usaha petani tebu di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini telah disahkan dengan memenuhi syarat perizinan, yaitu surat izin tanda usaha, surat izin usaha perdagangan, dan berbadan hukum. PT Sari Tebu Abadi ini memiliki 3 sertifikat organik yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Pangan Organik Belanda yang diperbarui setiap tahun. Sertifikat organik tersebut merupakan syarat yang harus dimiliki agar gula dapat diekspor. Dalam penelitian ini, aspek hukum dibagi menjadi 2, yaitu aspek hukum dilihat dari sisi petani sebagai karyawan dan aspek hukum dilihat dari sisi petani tebu sebagai perusahaan perorangan. Kriteria penilaian yang harus dipenuhi sebagai karyawan yaitu 1. Telah mengisi formulir karyawan, 2. Telah menyerahkan fotokopi KTP, 3. Seluruh hasil produksi dijual ke PT Sari Tebu Abadi, 4. Memiliki field label dari PT Sari Tebu Abadi. Kemudian aspek hukum yang kedua dilihat dari sisi petani tebu sebagai perusahaan perorangan dengan kriteria sebagai berikut. 1. Memiliki surat izin gangguan. 2. Memiliki tanda daftar industri. 3. Memiliki tanda daftar perusahaan. 4. Memiliki surat izin usaha perdagangan. Kriteria penilaian tersebut yang diperoleh oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Malang.
Kemudian selanjutnya adalah aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Aspek lingkungan hidup di sini adalah menyebabkan masalah di kemudian hari seperti penolakan dari masyarakat sekitar, tempat produksi, atas keberlanjutan usaha, permintaan ganti rugi, hingga penghentian aktivitas bisnis. Oleh karena itu, suatu usaha diharapkan dapat berjalan dengan baik dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Berikut adalah analisis aspek lingkungan hidup PT Sari Tebu Abadi. Yang pertama adalah pemupukan di lahan menggunakan pupuk organik. Kedua adalah tidak menghasilkan limbah yang mengakibatkan ketidaksuburan tanah. Ketiga adalah tidak menghasilkan limbah yang mengakibatkan perubahan warna, rasa, dan bau. Keempat adalah tidak menghasilkan limbah yang mengakibatkan polusi udara. Yang kelima adalah tidak menghasilkan limbah yang mengakibatkan polusi udara. Kemudian aspek sosial. Berdirinya PT Sari Tebu Abadi telah melibatkan masyarakat desa sekitar untuk diminta tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas berdirinya perusahaan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Noto Atmojo, berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap perubahan menyatakan bahwa di sini definisi sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertindak. Berdasarkan teori tersebut, maka keberadaan PT Sari Tebu Abadi dinilai menimbulkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Masyarakat menganggap pengelola pabrik kurang memperhatikan lingkungan. Masyarakat yang semula ramah menjadi sering memprotes akibat keberadaan pabrik dan dampak yang ditimbulkan oleh pabrik. Setelah adanya gerakan dari warga, pihak perusahaan menanggapi dengan cara meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, serta memberikan ganti rugi bagi warga yang terdampak. Hal tersebut membuat reaksi warga berubah terhadap PT Sari Tebu Abadi dan menerima keberadaan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah dari aspek ekonomi. PT Sari Tebu Abadi tidak hanya memberikan dampak sosial, tetapi juga terhadap dampak ekonomi termasuk tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini terjadi karena kegiatan industri yang memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang besar pada saat musim giling berlangsung, mengakibatkan masyarakat memiliki peluang untuk masuk dan bekerja di sektor industri gula tersebut. Selain itu, masyarakat juga memiliki peluang untuk menambah pendapatan dengan mendirikan usaha dagang di sekitar pabrik gula, seperti berjualan makanan dan minuman. Adapun perubahan pada masyarakat sekitar yang semula petani menjadi buruh perusahaan, dan angka pengangguran menjadi berkurang dengan adanya perusahaan ini. PT Sari Tebu Abadi ini mendorong terjadinya perkembangan berbagai profesi. Pada satu sisi, mereka menjadi karyawan dan buruh tambahan pada saat musim giling berlangsung.